Nah, jadi kali ini aku mau kasih tahu ya, apa-apa aja yang mereka komplain soal pesta demokrasi tahun ini gitu. Ya lumayan buat masukan untuk 5 tahun ke depan, siapa tahu bisa melakukan perubahan gitu untuk menarik hati para Gen Z yang sangat spesial ini gitu. Nah, mereka juga komplain ya, kenapa sih belusukan nggak ke lingkungan rumah kita juga? Kan harusnya ke lingkungan rumah kita juga dong gitu. Nah, kita kan gimana mau milih mereka gitu kalau kita aja nggak kenal gitu, cuman ya dipasang baliho di area lingkungan rumah kita gitu ya, tapi siapa kamu gitu, apa yang udah pernah kamu lakuin gitu. Ya udah akhirnya aku sama suami, oke, kita kasih websitenya, kalian kalau mau cari tahu ya ke sini gitu. Nah, pintar-pintarnya kita aja deh ngarahin, karena agak merepotkan juga kalau kita suruh cari sendiri, karena kan websitenya beda-beda ya gitu, nggak semuanya dalam satu ini ya, satu menu gitu. Jadi anak-anakku ini untungnya juga nggak gaptek gitu, jadi mereka mudah banget untuk diarahin ke sana. Wait, iklan dulu. Aku udah nyobain lipstick yang lagi viral ini, Power Stay Glaze-nya Makeover. Kalau yang pink-pink aku pakai yang D01. Review dari aku, ini oke banget kan. Tuh, glossy-nya dapet ya, tapi sebenarnya dibilang lengket enggak, tapi agak lengket gitu ya. Dan kalau dikatup-katupkan tuh jatuhnya jadi nggak bagus gitu. Jadi kayak agak pecah-pecah. Tapi kalau dipakai makan dari lipstick yang sejenis, dia paling awet sih. Terus apa lagi ya? Nah, di last minute kemarin nih, aku baru kemarin dapat tiba-tiba ada amplop coklat di pagar rumah. Jangan khawatir, isinya bukan uang. Tapi sebenarnya 5 tahun yang lalu aku juga sering dapat. Nah, kok tahun ini nggak banyak ya? Nah, ternyata isi amplop coklat itu adalah surat pengenalan dan brosur ya, kayak brosur gitu, brosur visi misinya, di mana dia memperkenalkan diri, caleg dari partai A gitu. Kan aku yang ngambil gitu, terus aku masuk rumah. Hai guys gitu, nih ada yang mau kenalan sama kalian gitu. Dan respon mereka ternyata mengejutkan loh. Mereka kayak happy banget dapet si amplop coklat berisi surat pengenalan itu. Dan mereka langsung baca, satu-satu mereka baca, ini siapa gitu ya. Terus portofolionya dibaca, oh dia pernah menjadi seorang ini ya gitu, dia lulusan ini gitu, terus prestasinya ini. Oh ternyata dia caleg dari lingkungan kita ya, dan mereka merasa kayak dianggap gitu, ngerti gak sih gitu. Jadi dari habis komplain kenapa belusukan nggak ke lingkungan rumah kita, nggak ada yang door to door gitu ya ke lingkungan rumah kita, eh, terus mereka seneng banget gitu ada sebuah surat pengenalan ya dan brosur yang menyampaikan visi misi dari seseorang yang mau mewakili mereka gitu. Mungkin cara-cara yang kita pikir buang-buang atau buang waktu gitu ya. Tapi ternyata itu hal yang menyenangkan gitu. Nah, buatku juga sebagai orang tua kan pengalaman baru ya gitu. Aku juga dulu waktu jadi pemilih pemula tidak pernah mendapatkan pendidikan seperti itu gitu. Sekarang mau kasih pendidikannya juga agak membingungkan kan gitu. Jadi aku pakai berbagai cara sih, selain ngajakin mereka ngobrol soal politik gitu ya, soal apa aja yang akan terjadi. Jadi aku kasih bayangannya. Juga nanti di TPS apa aja yang akan mereka lakukan gitu. Aku cuman bisa kasih bayangan aja gitu. Karena simulasinya kan juga ya mungkin mereka pernah sih gitu ya kayak pemilihan ketua OSIS gitu ya atau pemilihan ya organisasi yang mereka lagi ikutin sekarang gitu. Nah, aku pun juga sebagai orang tua kan tidak pernah diedukasi ya. Gini loh nanti caranya gitu. Ngajarin anak-anak yang pemilih pemula ini kan juga nggak ada edukasinya. Jadi ya belajar sendiri terus kan gitu. Terus aku dari awal udah bilang sama mereka,
kalian harus sampaikan apa yang kalian dengar di luar sana tentang hal apapun gitu, tentang pesta demokrasi ini gitu. Kalau kalian memang sudah menaruh pilihan ke seorang calon gitu ya, ya silakan diskusikan gitu. Jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang beredar di luar sana. Jadi aku cuma pesan aja, ambil yang positif, yang negatif, ayo kita obrolin dulu gitu. Jangan mudah terpengaruh dan mau dipengaruhi sama orang gitu. Kalian harus punya pemikiran sendiri, termasuk dipengaruhi sama ibunya gitu.